Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Hadisun sahih rawahul Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah cinta kepada manusia, apabila Allah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ibtalahum, pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan benar-benar tentang keimanan seorang hamba. Jadi hadirin ustamin rahimakumullah, kalau sudah kita ditakdir hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia pasti akan menghadapi masalah, pasti akan mendapatkan ujian. Kenapa? Karena dunia ini darul bala. Dunia ini memang tempatnya ujian. Nah, bagi kita ya sabar. Ketika mendapatkan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ridha dan sabar menghadapi musibah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ketika orang beriman mendapatkan musibah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itu satu sinyal Allah cinta kepada orang tersebut. Karena itu para ulama mengatakan apa? Talabur raha fid dunya muhal. Mencari ketenangan di atas dunia itu adalah hal yang mustahil. Allah tidak menciptakan ketenangan di atas dunia. Tempatnya perang dunia, tempatnya fitnah dunia, tempatnya orang hasud dunia, tempatnya bunuh membunuh dunia. Karena itu darul bala, tempatnya ujian yaitu dunia. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Kalau orang di penjara nih Pak, tentu harapannya kapan bebas, kan begitu nggih? Begitu juga orang beriman, ketika dia hidup di atas dunia, harapannya satu, kapan aku bebas dari dunia, kapan aku kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ketika ajal menjemput orang beriman akan meninggal dunia, seneng Mbak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo balik teng Gusti Allah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bergabung dengan hamba-hamba pilihanku dan sekarang kamu menikmati surgaku. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dunia penjara bagi orang beriman. Ketika meninggal dunia, maka bergembira itu orang beriman seperti orang keluar daripada penjara. Sebaliknya orang kafir ketika hidup di atas dunia, ini adalah surga. Karena itu ketika meninggal dunia bingung Pak. Kenapa? Dia akan menghadapi siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza indallahi ma'idhamil bala. Sesungguhnya
besar balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung seberapa besar ujiannya. Kalau ujiannya berat, maka balasan daripada Allah, pahalanya juga besar. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada manusia, kepada satu kaum, maka Allah akan menguji kepada mereka. Faman radiya, maka siapa orang yang ridha, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahus sakhat. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak ridha dengan musibah, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, murka, tidak sabar, nggak terima, apa kata Nabi Muhammad? Maka dia mendapatkan double-double. Wis antuk musibah, antuk murkone Gusti Allah. Nah, hidup di dunia perlu sabar. Itu pasti, Pak. Pasti. Ini tempatnya masalah, tempatnya musibah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitab Fusul Ilmiah, beliau mengatakan orang yang bisa menikmati dunia itu cuma dua model. Siapa? Ahmak dan orang yang tidak punya akal. Orang dungu artinya apa? Orang yang tidak mikir akhirat, orang yang tidak mikir tentang dosa-dosanya. Ki enak uribe, ya foya-foya, maksiat, tidak ada urusan. Kemudian dia tidak mikir tentang akhirat, bagaimana ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nanti dihisab, bagaimana sakaratul mautnya, bagaimana di alam kuburnya, tidak mikir. Ahmak, ini orang bodoh. Nah, orang seperti ini, model seperti ini, kata Al-Habib Abdullah Haddad, ini orang yang bisa menikmati dunia. Yang kedua, orang gila, orang yang tidak punya akal. Tuh lihat, orang-orang yang tidak punya akal, wong-wong gendeng nih, enak urip ya, di ndure trotoan turu ngorok, kan begitu. Dua model manusia inilah yang bisa menikmati dunia. Kalau orang beriman dan berakal, dia tidak akan menghadapi kenikmatan di atas dunia. Kenapa? Karena dia faham ketika hidup di atas dunia, dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab umur, tanggung jawab kepada harta, tanggung jawab tentang ilmu, tanggung jawab macam-macam segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan ketika kita hidup di atas dunia, wajib tanggung jawab di hadapan Allah. Loh, kalau orang berakal, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hisab di hadapan Allah Ta'ala, apa nikmati? Ketika dia kaya bingung, ya Allah, hisab di akhirat, ya Allah, aku iso nggak lolos teko fitnah harta. Ini loh, orang yang beriman dan berakal, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tidak mungkin mendapatkan kenikmatan di atas dunia. Allah, tempatnya balak, Pak, tempatnya musibah, yaitu dunia. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, wa fi riwayatin summal awliya, summal amsal fal amsal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling pedih, manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi, para nabi. Setelah itu siapa? Para aulia, para salihin, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu adalah derajat orang yang ada di bawahnya. Mereka semua mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, apakah manusia ini menyangka cukup mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, kemudian ditinggal oleh Allah Ta'ala tanpa ada ujian? Jangan menyangka seperti itu, kata Allah Ta'ala. Justru kalian ketika mengucapkan iman kepada Allah, maka siap-siap mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umat-umat terdahulu sebelum kalian telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah menguji hambanya? Padahal orang soleh, orang ahli ibadah, orang ahli ngaji, taat kepada Allah, kok antuk ujian?
Apa tujuannya Allah Ta'ala? Untuk menunjukkan mana orang yang benar-benar sodik di dalam imannya, jujur benar-benar imannya, atau pembohong. Nanti ketahuan ketika dia mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang benar beriman kepada Allah, ketika menghadapi musibah, turun bala, dia sabar, pasrah kepada Allah Ta'ala, ridho dengan ujian daripada Allah, sodik, jujur. Kalau orang pembohong, ahli ibadah, sholat, tapi berapa banyak orang ahli ibadah cuma nggak sabar ketika mendapatkan musibah. Karena itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada hamba-hamba yang soleh bukan untuk menghinakan, tapi menunjukkan nih loh hamba-hamba yang benar, nih loh hamba-hamba yang bohong ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan jangan elek hati. Kalau ada orang soleh kena cubo melarat, cubo macem-macem, kemudian penyakitnya berat, jangan anda kira waduh orang itu dihinakan oleh Allah Ta'ala. Bukan, justru itu adalah tanda cintanya Allah. Bagaimana Allah cinta kepada hambanya? Disentil, Pak. Ibarat orang ketika jenengan sama yang anda cintai, jenengan disentil atau diciwir, dicubit, tapi yang nyubit kekasihnya jenengan yang anda cintai, walaupun sakit enak, Pak, digosok padahal loro tapi senyum kita. Kenapa? Yang nyubit adalah kekasihku, yang mencubit aku walaupun rasanya loro, cuma yang menyakiti aku adalah kekasihku. Buat apa-apa, aku sabar. Begitu juga orang soleh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mendapatkan musibah daripada Allah Ta'ala, dia sabar, ridho. Kenapa? Yang memberi ujian adalah kekasihku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku yang sayang kepadaku. Hebat, imannya sempurna. Jok bingung jenengan, tuh lihat nabi-nabi zaman dulu, Pak, dapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit ceritakan bagaimana Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi, lari tuh Nabi Zakaria. Ketika lari, kemudian sudah kepepet. Di hadapan Nabi Zakaria ada pohon yang besar. Nabi Zakaria minta tolong kepada pohon, adkhilini fiki, masukkan aku ke dalam wahai pohon, belah jenengan jadi dua, aku mau masuk ke dalammu, aku kata dipateni. Keluar mukjizat daripada Nabi Zakaria, itu pohon yang besar merekat, Pak, pecah membelah menjadi dua, langsung Nabi Zakaria masuk. Kemudian ditutup lagi oleh itu pohon, kayak ditelan Pak, sama pohon yang besar. Kebingungan, orang Yahudi kebingungan, neng di Nabi Zakaria. Kemudian ada iblis menjelma menjadi manusia, menjelma jadi manusia. Maka iblis ini mempunyai inisiatif, jika gergaji iku pohon yang ada di hadapan kita gergaji dari atas sampai bawah. Pertama tidak percaya orang-orang Yahudi, opo kenapa? Coba dah ambil gergaji, kita gergaji dari atas sampai bawah. Di dalam pohon ada Nabi Zakaria. Iblis tahu, akhirnya diambil gergaji yang besar, kemudian digergaji dari atas, digergaji dari atas, kemudian sampai tengah, ternyata di dalamnya ada Nabi Zakaria. Gergaji nih Pak nyampe di ubun-ubun Nabi Zakaria. Ketika nyampe di ubun-ubun Nabi Zakaria, jerit Nabi Zakaria, gergaji Pak, jerit Nabi Zakaria, kesakitan. Tahu kan jenengan, ketika jerit kesakitan, tidak sabar, langsung malaikat turun menghampiri Nabi Zakaria, negur, Zakaria, Gusti Allah ngomong, lek jenengan ngucap ahmale dihapus daripada kenabian, jenengan wajib sabar. Tahu kan jenengan, saking sabarnya Nabi Zakaria menghadapi ujian tersebut, ketika digergaji Pak, digigit. Jadi lidahnya Nabi Zakaria digigit, ngempet kesakitan sampai tugel Pak. Lisannya Nabi Zakaria itu putus, sakit Pak. Tahu kan jenengan, Nabi Zakaria meninggal terbelah menjadi dua. Allah,
Nabi, Pak. Nabi. Ini hamba pilihan Allah Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Manusia yang paling pedih siksanya atau musibahnya, ujiannya yang paling pedih di atas dunia, bukan kelasnya kita, para nabi, Pak. Walaupun mereka sudah diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih Allah, tetap mereka mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tuh lihat Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim, ketika sudah ditangkap sama Raja Namrud, kemudian dilempar ke api. Kan ini ujian, Pak, diobong Nabi Ibrahim. Ketika dilempar ke api, dilepas dari ketapel, Nabi Ibrahim sudah ibarat layang-layang ini miber, besar itu apinya. Ketika Nabi Ibrahim sudah lepas daripada ketapel, mau menuju ke api, di situ malaikat Jibril datang. Ibrahim, jenengan minta apa? Saiki jenengan tak tolong mbek aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Jibril, kalau kepada kamu aku tidak butuh. Hasbiyallah, cukup Gusti Allah tahu dengan keadaanku. Tahu kan jenengan? Kalau malaikat Jibril ketika mau menolong Nabi Ibrahim masih banyak proses. Aku akan panggilkan malaikat yang menjaga angin, yang mengatur angin. Aku suruh menghembuskan api itu untuk padam kedawon. Tapi bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kepepet? Nabi Ibrahim mengatakan cukup Allah tahu dengan keadaanku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya tanpa mematikan api, cukup ngomong teng api, Allah ngomong teng api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, wahai api, jadilah kamu api yang sejuk dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Tidak masuk akal, Pak. Api yang sifatnya panas, tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang tawakal. Itu malaikat, itu Nabi Ibrahim masuk ke api koyok medang ruangan AC. Nikmat Nabi Ibrahim. Di dalam api Nabi Ibrahim dapat jamuan oleh Allah Ta'ala daripada buah-buah yang ada dalam surga. Tahu kan jenengan, yang terbakar hanya tali yang mengikat daripada tangannya Nabi Ibrahim. Kemudian para ulama mengatakan apa? Kalau seandainya Allah mengatakan kepada api, wahai api, jadilah kamu api yang dingin bagi Ibrahim, tanpa embel-embel dingin yang menyelamatkan, maka pasti Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kedinginan. Cuma Allah Ta'ala mengatakan apa? Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan. Artinya apa? Dingin tapi sejuk, tidak sampai katuan, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke api seperti masuk ke ruang AC. Nikmat itu Nabi Ibrahim. Dapat ujian juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keadaannya berbeda dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibelah menjadi dua. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kan jenengan apa perbedaannya? Apa sebabnya? Nabi Zakaria terbunuh menjadi dua, terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan apa? Karena perbedaannya begini. Nabi Zakaria ketika dikejar-kejar oleh orang Yahudi, minta tolongnya bukan kepada Allah, minta tolongnya kepada pohon. Dituruti kali Gusti Allah, dikasih mukjizat, keluar mukjizat daripada Nabi Zakaria, tapi diperintahkan sabar oleh Allah Ta'ala. Mukjizatmu dikalahkan ketika digergaji, yo sing sabar. Tapi Nabi Ibrahim ketika kepepet langsung mengucapkan apa? Hasbiyallah, cukup Allah yang tahu dengan keadaanku. Disinilah Allah hadir dengan Nabi Ibrahim, diselamatkan oleh Allah. Dari kisah ini, Pak, kita harus paham, kalau kita hidup di dunia pasti dapat musibah, ya? Pasti ada ujian. Maka kunci agar kita berhasil untuk menghadapi problematika kehidupan, untuk sabar menghadapi masalah, kuncinya satu, balik otong Gusti Allah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
turun musibah, problematika kehidupan, langsung ya Allah, eling Gusti Allah, Allah akan menolong jenengan. Tapi ketika jenengan dapat musibah sing jenengan eling, bang buyar Pak, aku perlu modal ini, aku kepin kerja, mau membesarkan pekerjaan saya, perlu modal, sertifikat tak sekolah wae, bulet jenengan. Di situ adalah pintu masalah jenengan, bakal ruwet, bakal mampet, ambruk lu jenengan. Jaluk tolong teng Gusti Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Nah, kemudian Pak, nih Nabi Muhammad kan mengatakan dalam sabdanya, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, kan ngenten nggih? Ada cerita yang unik. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi menceritakan pengalaman daripada Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Al Adni. Orang ini Pak, Al Habib Abu Bakar ini Pak, orang yang ganteng, sugih Pak, sugih. Saking sugih ini, itu kendaraannya mewah. Kendaraannya tuh mewah, sampai-sampai dikai karpet, kendaraannya tuh dikarpeti Pak, saking sugih. Kemudian ada orang Yahudi, beliau itu faham ya, dengan Islam faham. Ketika Al Habib Abu Bakar lewat, kemudian kendaraan Habib Abu Bakar dicekel sama orang Yahudi nih. Ya Sayyid, tuan, wahai Sayyid, kula badhe tanglet, saya mau tanya. Nah, tanya apa jenengan? Saya mau tanya tentang hadis sabdane mbah jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham orang Yahudi itu kalau Habib iki putu Nabi Muhammad, faham. Saya mau tanya tentang sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Loh, datuin jenengan, Nabi Muhammad kan bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Tapi kok kebalik keadaannya, jenengan sogi, aku kok melarat. Katanya ini penjara, tapi jenengan kok kaya. Katanya ini surga bagi orang kafir, aku kok melarat. Maka bagaimana jawaban daripada Al Habib Abu Bakar dengan kecerdasannya? Beliau mengatakan apa? Wahai orang kafir, ketahuilah, aku walaupun kaya raya di dunia, tetap ini adalah penjara bagi aku dibanding dengan kenikmatan surga. Ndak ono apa-apa nih. Jenengan walaupun melarat di atas dunia, serba kekurangan di atas dunia, iki tetap surga jenengan. Kenapa? Karena surganya jenengan itu lebih enak daripada nerakanya Allah. Mikir Pak, lo aku melarat di waras surga, langko di akhirat ya apa nasibku? Langsung mengucap syahadat di hadapan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus, masuk Islam dengan keislaman yang baik, ahli ibadah, berkat Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus. Hebat nih, hebat, cerdas Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus. Kemudian Pak, nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat basyiris sabirin." Allah berfirman, benar-benar aku akan menguji kalian. Jadi ingat nggih, dunia tempat ujian. Allah sudah memberi warning. Hati-hati ya, benar-benar aku akan menguji kalian dengan macam-macam ujian. Yang pertama, minal khauf, rasa takut. Yang kedua, walju, rasa lapar, takut paceklik, takut ndak makan, takut ini, takut itu. Paham ya? Wa naqsim minal amwal, ada juga ujiannya adalah mempunyai perasaan takut daripada kurangi harta. Buka kerjaan, buka toko, buka perusahaan, takut omsetnya kurang, takut ada persaingan, takut macam-macam. Saya uji kalian. Ini dunia tempatnya ujian. Wal anfusi, kemudian aku uji juga kalian dengan cara apa? Dengan rasa takut daripada kematian. Uti mati,
takut dibunuh, takut sakit, takut menua. Orang-orang tambah tua itu takut loh Pak, tambah umur itu takut, ya Allah umur saya ya Allah kok saya ketelu, ya Allah, terus kayak gitu. Anfus itu memang ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wathamarat, dan aku uji juga kalian dengan thamarat. Para ulama mengatakan thamarat yaitu matinya anak. Punya anak mati kecil, itu ada beberapa orang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan model seperti itu. Tapi bagaimana kabar gembira daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Wabashiris sabirin, tapi beri kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang sabar. Sabar bagaimana? Sifat sabarnya bagaimana? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian daripada Allah Ta'ala, mereka ketika dapat ujian selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saudaranya, familinya meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hilang hartanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhasil ketika dapat musibah langsung istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah orang yang sabar ketika mendapatkan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo cerat-cerit. Kalau nangis wajar, tapi kalau tidak terima dengan ujiannya Allah, ini bahaya. Orang tidak terima dengan dari nikmat Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah, ini dapat ancaman daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Umat Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak ridha dengan ketentuanku, saya tentukan dia menjadi orang miskin, kemudian banyak maksiat, nyolong, tidak ridho dengan ketentuannya Allah Ta'ala, menghalalkan segala cara untuk alasan saya butuh, paham ya? Tidak ridho dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, tidak sabar dengan ujianku. Apa kata Allah Ta'ala? Silahkan cari Tuhan selain aku. Allah nih, jenengan nih, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ada nggak yang miliknya jenengan? Tidak ada. Ini semua miliknya Allah Ta'ala. Organ tubuh kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, harta milik Allah, dunia milik Allah, langit milik Allah, segalanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau seumpama kita sadar ternyata kita tidak memiliki apa-apa, ini semua adalah ketentuan Allah Ta'ala, ya wis sabar. Allah nakdirkan jenengan menjadi orang miskin, sabar, kemudian ahli taat. Ketika jadi orang kaya, syukur, gunakan harta jenengan untuk akhirat. Ini orang yang bagus, ini hamba pilihan Allah Ta'ala. Ketika dapat ujian daripada Allah Ta'ala, baik ada yang meninggal daripada keluarga kita, hilang harta, kebakaran rumah, apapun itu bentuk musibah, langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda bakal mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nggih, Anda mikir nggih, kalau seumpama jenengan tidak sabar dengan bala atau musibah daripada Allah Ta'ala, terus jenengan mau apa? Coba seumpama nggih, sepeda motor jenengan hilang nggih, jenengan berontak, nangis-nangis, jingkak-jingkak, iso balik sepeda motor jenengan? Tak bisa. Ayah jenengan meninggal dunia, kemudian Anda tidak terima dengan ketentuan Allah. Suamiku meninggal, sopo kating kei pangan aku, iso urip maneh? Tidak bisa. Terus bagaimana? Ya satu-satunya cara untuk menghadapi musibah daripada Allah Ta'ala, senjatanya cuma satu, sabar. Tidak bisa Pak. Mau apa? Ati apa jenengan? Mau apa jenengan? Kalau tidak sabar, Anda mau apa? Tidak bisa merubah daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ketentuan Allah, tinggal kita sabar, ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah nanti di akhirat dapat pahala yang sangat besar. Itu harapan kita, kan begitu nggih Pak? Naam. Nih terakhir tadi dikatakan dalam firman Allah Ta'ala wathamarat,
Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya dengan berbentuk samarat, yaitu buah. Artinya apa? Meninggalnya anak. Anak itu samratul fuad, buah hati. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi aqabattum walada abdi." Ketika meninggal seorang anak daripada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang tua ditinggal wafat anaknya, maka Allah ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, malaikat-malaikatku, apakah kamu telah mencabut anak daripada hambaku ini? Maka malaikat mengatakan, na'am, nggih Gusti, saya sudah cabut anaknya, saya sudah cabut nyawanya, wahai Gusti. Maka Allah Ta'ala mengatakan lagi, aqabattum samrata fuadihi, apakah kamu telah mencabut buah hati daripada hambaku? Samroh, samarat itu adalah anak, buah hati. Kemudian para malaikat mengatakan apa? Naam, sudah wahai Gusti Allah, buah hati daripada hambamu tersebut sudah aku cabut nyawanya. Allah tanglet, Allah tanya, famadza qala abdi, lalu apa yang dikatakan oleh orang tuanya ketika anaknya meninggal dunia? Itu kan buah hatinya, aku cabut nyawanya, aku takdir meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Sabar enggak wong tuane? Maka malaikat mengatakan istarja' wa hamidak. Orang tuanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian memuji jenengan wahai Gusti. Apa kata Allah Ta'ala? Ubnu lahu baitan fil jannah. Malaikat, kalau ada orang tua seperti itu, ketika anaknya meninggal dunia, padahal itu adalah buah hatinya, meninggal dunia anaknya, tapi dia tidak marah, ridho dengan ketentuanku, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat, bangunkan rumah di surga bagi orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing sabar, dapat balasan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dapat istana di dalam surga. Ping sabar, nggih, berat ujiannya, berat. Nah, nih di dalam kitab tafsir Qurtubi diriwayatkan daripada Ummi Salamah. Ini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ma min musibatin tusibu abdan fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlaf lahu khairan minha. Siapa orang yang terkena musibah, kata Nabi Muhammad, tidak ada musibah yang menimpa kepada satu hamba kemudian hamba tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu, ya Allah ganjar aku ya Allah di dalam musibahku, wa akhluf li khairan minha, ya Allah ganti untukku yang lebih baik daripada apa yang terkena musibah. Hilang sepeda motor, insya Allah diganti sepeda motor lebih baik. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang membaca doa seperti ini ketika kena musibah, yang pertama, Allah akan mengganjar bagi dia terhadap musibah yang menimpa kepada dia. Yang kedua, Allah pasti akan mengganti sesuatu yang telah diambil oleh Allah Ta'ala lebih baik daripada yang telah dia punya tapi kena musibah. Punya rumah kebakaran, kemudian dia mengatakan, ya Allah ganti yang lebih baik daripada rumah yang kena musibah itu. Insya Allah, Allah akan mengganti rumah yang lebih baik daripada rumah yang jenengan. Ini terjadi kepada Ummi Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau ini janda. Ketika suaminya meninggal, Ummi Salamah mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, suamiku meninggal dunia, ini semua milikmu ya Allah,
beri aku ganjaran dan ganti yang lebih baik daripada suamiku. Tahu kan jenengan, Ummi Salamah langsung dipinang oleh Nabi Muhammad jadi istrinya Nabi Muhammad, lebih baik daripada istri yang lebih baik daripada suami yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat. Karena itu yang sabar ketika hidup di dunia, ketika mendapatkan musibah ingat Gusti Allah, minta pertolongan kepada Allah dan ucapkan istirja, yaitu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah taala dari segala musibah. Kalaupun ada di antara kita mendapatkan musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.